Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai ahlul Quran wa khassatuhu, dan menjadikan kita menjadi orang khususnya. Dan alhamdulillah kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan di tengah banyaknya manusia yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kita kesempatan untuk duduk berhadapan dengan Al-Quran di tengah banyaknya manusia yang bersibuk-sibuk dengan selain daripada Al-Quran. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan, sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dari perkara dunia alam barzah akhirat, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah termasuk orang yang diinginkan kebaikan. Tentunya ini adalah masa depan. Ini adalah masa depan yang terbaik. Ini adalah bekal-bekal kecil kita untuk menempuh di masa muda nantinya. Ya, maka dari itu jangan ada yang memain, jangan ada yang sembarang menulis. Ya, jangan ada yang memain. Sekali lagi, ini hikmat besar. Ya, kita fokus sedikit. Kita memasuki surat An-Nasr. Kemarin sebelumnya kita telah membahas surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ada dua nama. Satu Al-Lahab, dua Al-Asr. Kenapa dikatakan Al-Lahab? Diceritakan tentang Abu Lahab. Satu pendapat. Pendapat yang kedua dikatakan karena di situ adalah ancaman bagi Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, yaitu api yang bergejolak. Ancamannya bagi dia. Ya, karena Abu Lahab nanti ada yang mengatakan dia dikelar sebagai Abu Lahab ketika turun ini, ayat ini. Sebelumnya dia bukan termasuk orang yang digelari dengan Abu Lahab. Ada yang mengatakan demikian. Kemudian kita telah menjelaskan dari makna-makna di dalam surah Al-Lahab. Apa pelajaran yang terpenting dalam surah Al-Lahab? Bahwasanya keluarga kita, walaupun dia adalah nabi, walaupun dia adalah rasul, walaupun itu tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kalau kita meninggal dalam apa? Dalam keadaan kekufuran. Pelajaran yang kedua, bahwa harta yang dibanggakan, ya, anak-anak yang kita cintai, walaupun banyak berlimpah, itu juga tidak bisa menjauhkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu solehkan diri kita. Kewajiban yang paling utama untuk kita persiapkan adalah mempersiapkan keimanan dan amal soleh. Penting juga mengumpulkan harta benda. Penting juga memperbanyak anak-anak. Akan tetapi jikalau dengan harta benda tersebut, anak-anak tersebut bisa melalaikan kita kepada Allah, menjauhkan kita dari dekat kepada Allah, maka tidak adanya harta jauh lebih baik. Jelas adik-adikku sekalian? Jelas. Ya, ini pelajaran yang terpenting. Bahwasanya nasab, bahwasanya harta, bahwasanya keluarga tidak mampu menolong kita, menjauhkan kita dari azab Allah.
Tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, tidak. Ya, tergantung sebabnya. Kalau dengan harta sebab mendekatkan kita diri kepada Allah, maka itu yang bermanfaat. Ya, tapi asal harta sekali lagi adik-adikku sekalian adalah bencana. Asal harta adalah bencana, kecuali siapa yang diberikan karunia dan rahmat Allah dalam memanfaatkan harta tersebut. Begitu juga jabatan, begitu juga anak-anak. Maka dari itu banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, di dalam hadis Nabi melaknat segala perkara dunia. Ya, maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun wa ma fiha." Dunia itu semuanya terlaknat. Bayangkan, dunia ini terlaknat adik-adikku sekalian. Dan terlaknat segala sesuatu yang di dalamnya. Harta, jabatan, anak-anak, istri, semuanya terlaknat. Kecuali kalau ini semuanya yang menjadikan kita semakin dekat berzikir kepada Allah. Menjadikan kita semakin dekat dan berzikir kepada Allah. Ya, kecuali dengan zikir-zikir. Ya, zikir-zikir kita kepada Allah dan segala sesuatu yang mendekatkan kita mengingat kepada Allah. Ini ya, ini yang bisa kita ingatkan tentang faedah di dalam surah Al-Nahl. Sekarang kita memasuki surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr. Apa makna An-Nasr? Ditulis An-Nasr adalah pertolongan. Ya, artinya surah An-Nasr artinya surat yang mengabarkan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ditulis dia adalah surat Madaniyah. Dia adalah surat Madaniyah. Artinya kalau saya mengatakan ada dua ilmu yang pernah kita pelajari. Ada Madaniyah, ada Makkiyah. Kalau saya mengatakan Madaniyah berarti ayat ini diturunkan di Madinah. Kalau saya mengatakan ini Makkiyah berarti ayat ini diturunkan di Mekah. Ya, itu. Ini yang paling ya mencolok di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan tidak. Dikatakan ayat Makkiyah atau Madaniyah sesuai dengan hijrahnya Nabi. Kalau Nabi belum berhijrah di Madinah, maka dia dikatakan ayat Makkiyah. Jadi misalnya ada turun ayat, ya, Nabi sementara di Madinah, tapi ayat itu turun setelah Nabi berhijrah. Maka dia mencatat bahwa dia termasuk ayat Makkiyah. Misalnya, jikalau ada didapat, ya, maka dari itu termasuk. Misalnya ayat ini, Nabi ya sudah berhijrah ke Madinah. Nabi sudah berhijrah ke Madinah, baru Nabi pergi ke Mekah melakukan haji. Di situ turun ayat, ya, turun ayat, ya. Kemudian ayat ini apa dimaksud? Dia apakah ayat Makkiyah atau ayat Madaniyah? Ayat Madaniyah. Kenapa? Karena dia turun setelah hijrahnya Nabi. Jadi ada dua. Ayo fokus sedikit, jangan ngantuk-ngantuk. Ini ilmu penting. Ya, ada dua ilmu. Perhatikan. Ada dikatakan ayat Makkiyah, ada Madaniyah. Ayat Makkiyah sama Madaniyah ada dua pendapat. Pendapat pertama dia menghitung dari tempatnya. Kalau misalnya ayat diturunkan di Mekah namanya ayat Makkiyah. Kalau ayat itu diturunkan di Madinah namanya ayat Madaniyah. Ini berhubungan dengan tempat. Ada yang berpendapat bahwa dia mengetahui Makkiyah atau Madaniyah berhubungan dengan waktu. Kalau ayat itu turun setelah Nabi hijrah, maka dia dikatakan Madaniyah walaupun turun di Mekah. Jelas sampai sini Nopali? Ya. Jadi sekali lagi, yang pendapat kedua ini yang lebih sulit, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Kalau Nabi sudah hijrah ke Madinah, ya, ayat itu walaupun turun di Mekah, tapi Nabi kan sudah hijrah, pergi jihad di Mekah, turun di Mekah, maka dia termasuk dikatakan ayat Madaniyah. Kenapa? Karena ayat itu turun setelah hijrahnya Nabi. Masih banyak yang tidak paham kuliah muka-mukanya. Coba nampak. Apa perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah?
Satu. Kalau Madaniyah diturunkan di Madinah. Kalau Makkiyah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Novan, berhubungan dengan waktu tadi. Di mana cara mengukurnya? Ada juga yang mengatakan di mana hijrahnya Nabi. Yaitu setelah hijrahnya Nabi dihitung. Jadi biar ayatnya turun di Mekah. Kalau dia setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka dia dihitung sebagai ayat Madaniyah. Jelas? Coba bedeng. Pausan. Pendapat kedua. Pendapat pertama kan jelas diturunkan Mekah, Makkiyah. Diturunkan di Madinah, Madaniyah. Pendapat kedua, ada yang menghitung bagaimana cara nana hitung bahwa ini ayat Makkiyah atau Madaniyah. Dia hitung dari mana? Hijrahnya Nabi. Misalnya Nabi berhijrah di tahun 1 Hijriah atau umur 53 tahun. Ada ayat turun kayak ini, saja diturunkan 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi. Jadi surah Isaja Nasrullah wal Fath ini diturunkan 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi. Berarti Nabi pada saat itu sudah umur 62 tahun 4 bulan. Berarti Nabi ini sudah hijrah atau belum? Sudah. Ayat ini ayat apa dia? Pausan. Menurut pendapat kedua, diturunkan di Mekah. Ayat ini diturunkan di Mekah, berarti dia Makkiyah atau Madaniyah? Kenapa dia di Makkiyah? Makkiyah menurut pendapat pertama, karena dia diturunkan di Mekah. Tapi pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang terkuat, yang diukur dari zaman. Bais. Pendapat kedua, Isaja Nasrullah wal Fath. Pendapat kedua ini Makkiyah atau Madaniyah. Dia turun ketika sudah menghijrah Nabi di umur 62 tahun 4 bulan. Ayat apa dia? Kenapa Madaniyah? Karena setelah hijrah Nabi, jelas tidak? Al-Fath jelas. Kalau Al-Fath muka-muka paham, yang kurang paham bilang. Coba bilang. Surah Isaja Nasrullah wal Fath diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Bahkan 9 tahun lebih setelah hijrahnya Nabi, 9 tahun 4 bulan. Tapi ayat surat ini diturunkan di Mekah. Isaja Nasrullah wal Fath. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Kenapa dikatakan Madaniyah? Karena setelah hijrahnya, akhwat paham. Coba beda. Siapa yang mewakili SMA kalau paham itu paham? Siapa lagi namanya? Salmia. Coba Salmia. Coba Salmia. Surah Isaja Nasrullah diturunkan di Mekah. Pendapat pertama dia ayat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah pendapat pertama. Pendapat kedua? Kenapa dia pendapat pertama mengatakan Makkiyah? Pendapat pertama. Kenapa pendapat pertama mengatakan dia Makkiyah? Karena turun di Mekah. Jangan ada yang ngajar coba semuanya diam, kecuali Salmia. Kenapa pendapat kedua mengatakan dia ayat Madaniyah? Padahal turun di Mekah. Karena ayat ini diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Begitu. Inti pelajarannya ada yang melihat secara tempat, ada yang melihat secara waktu. Itu inti pembelajarannya. Jelas sampai sini? Saya ganti contoh lain. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada dua pendapat. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah surah Madaniyah. Ada yang mengatakan surah Al-Fatihah surah Makkiyah. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah diturunkan di Mekah.
Ya, jelas? Surah Al-Fatihah diturunkan di mana? Di Mekah. Tapi surah Al-Fatihah pernah juga diturunkan ketika Nabi sudah hijrah. Dan diturunkan juga di Madinah. Berarti 2 kali turun. Disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang mana yang berlaku? Pendapat kebanyakan memilih Makkiyah karena dia lebih dulu. Ya, ada yang mengatakan tidak, Madaniyah lebih kuat karena dia 2 kali. Dia berhubungan tempat dan berhubungan dengan waktu. Sudah hijrah Nabi dikatakan Madaniyah dan dia juga turun di Makkah, di Madinah, sehingga dia dikatakan Madaniyah. Di sini ya, jelas. Maka dari itu kalau kalian baca buku-buku panjang seperti misalnya tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir misalnya Ibnu Katsir, dia akan bilang bahwa surah Al-Fatihah ikhtalafa fihi ulama hal hiya makkiyatun aw madaniyah. Bahwasanya surah Al-Fatihah itu berbeda pendapat para ulama tafsir, ulama sejarah, apakah dia termasuk ya Makkiyah atau Madaniyah. Ya, walaupun pendapat yang terkuat insyaallah taala ya masing-masing memiliki ya dalil yang kuat. Sekarang ini ya surah Isra Nasrullah wal Fath, lihat di sampingnya. Dia mengatakan Madaniyatun. Ya, berarti dia Madaniyah jelas. Berarti dia diturunkan di mana ini? Madinah. Surah An-Nasr diturunkan di Mekah. Tapi setelah hijrahnya Nabi, berarti ini Al-Quran yang cetakan ini. Dia memilih pendapat keberapa? 2. Pendapat kedua. Jelas? Jelas. Sekarang ayo diperhatikan. Ya. Kata beliau, ya di sini mim maqasidis surah. Di antara maksud ditulis maksud surat. Ya. Maksud surat. Kenapa kata selembar Fauzan? Nanti dimasukkan. Maksud surat. Satu, maksud surat 1. Mengabarkan berita gembira untuk Nabi. Jadi di sini Nabi sudah kabarkan. Ya. Mengabarkan berita gembira untuk Nabi. Bahwa nanti ini kan pertama, saya ulas sedikit supaya tergambar. Nabi diusir di Mekah atau tidak? Diusir. Penduduk Mekah beriman kepada Nabi atau kufur? Kufur. Sekarang keadaannya kufur. Nabi berhijrah ke Madinah. Turun ayat mengatakan kepada Nabi bahwasanya nanti akan datang pertolongan Allah dan akan dibuka kota Mekah. Jadi Allah sudah kabarkan bahwa nanti di penduduk Mekah ya Muhammad, kau akan taklukkan. Kau yang akan kuasai. Sekarang orang Quraisy kuasai, tapi nanti kamu yang kuasai Mekah. Yang kedua, wal fath, dia akan dibuka. Dia akan dipenuhi dengan orang-orang yang terbuka hatinya dengan hidayah, yaitu orang-orang yang beriman. Ini berita gembira ada kepada Nabi atau bukan? Berita gembira. Berita gembira. Yang kedua, yang kedua sebagai berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
sempurnanya amanah agama yang diembannya. Amanah agama yang diembannya. Dalam kurung kisah Ibnu Abbas, ditulis dalam kurung kisah Ibnu Abbas. Jadi pernah amanah agama yang diembannya. Artinya dengan turunnya ini ayat sudah menjadi tanda bahwa Nabi sudah mau meninggal. Kisah dalam kurung kisah Ibnu Abbas. Begini kisahnya. Pernah ketika sudah meninggal Nabi, ya, pernah terjadi ya, bukan ini saja. Ini kisah. Pernah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengadakan pertemuan dengan para sahabat yang besar, yang alim. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Ibnu Abbas, yang pada saat itu Ibnu Abbas umurnya masih belasan tahun, hanya mengatakan 15 tahun. Ibnu Abbas ini dibawa oleh Umar bin Khattab masuk seperti kayak ruang rapat begitu. Berkatalah orang-orang tua mengatakan, kenapa anak-anak dibawa masuk? Nah, kata Umar, ini anak-anak memang, tapi sesungguhnya dia memiliki keutamaan. Ya, dalam musyawarah ini ahli tafsir ini. Jadi Ibnu Abbas termasuk ahli tafsir. Yang ada 70 surat di dalam Al-Quran atau 80 yang dia dengan langsung tafsirnya dari Nabi. Jadi lebih dari 2/3. Karena Al-Quran 114 surat. Jadi kalau 80, berarti lebih dari 2/3-nya. Ya. Ini Ibnu Abbas. Kedua, Ibnu Abbas masih mendapati sahabat-sahabat senior. Karena Ibnu Abbas Nabi sudah tua, baru sekecil dia. Berarti sahabat-sahabatnya Nabi yang sudah dewasa pada zaman Nabi sudah tua, dia sudah dewasa. Jadi dia ambil tafsirnya yang belum didengar dari Nabi dari itu. Sahabat-sahabatnya yang besar, kibar ulama. Dan Ibnu Abbas memiliki keutamaan khusus karena dia pernah didoakan oleh Nabi. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah kepada Ibnu Abbas ini agama ini dan pahamkanlah dia terhadap takwil, tafsir Al-Qur'an. Ya, tafsir hadis dan selainnya. Jadi Ibnu Abbas memiliki keutamaan khusus. Ini Umar pernah dia bawa di ruangan rapatnya orang-orang besar. Tapi dicela sama orang-orang besar, kenapa ada anak dibawa masuk? Tapi kata Umar, memang dia anak, tapi dia memiliki keutamaan secara khusus. Akhirnya Umar membuka surah Isra. Ketika Umar di situ tanya, ya di tafsir 1, apa maksudnya ini ayat Isra Nasrullah? Faedah apa yang kau bisa ambil? Wahai ahli tafsir 2, 3, 4, 5. Setelah ditanya semuanya, Umar tanya Ibnu Abbas. Ya, ada yang mengatakan ini berita gembira dan selainnya ini. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, ya, apa faedah tafsir yang bisa kau petik dari surah Isra Nasrullah wal Fath? Maka Ibnu Abbas dengan bersedih mengatakan, ya Umar, ya, atau begini maknanya. Kata Ibnu Abbas, ya sesungguhnya ini berita duka bagi kita. Berita apa? Berita duka. Kenapa? Karena kalau sudah masuk manusia dalam agama Nabi berbondong-bondong, berarti agama telah sempurna. Kalau agama sudah sempurna, berarti tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, berarti tidak ada jalan lain kecuali Nabi sudah berarti sudah mau dipanggil oleh Allah. Selesai tugasnya. Mati ini Nabi meninggal sudah. Jadi ini tafsir Ibnu Abbas, pendapat yang kedua yang kita
uraikan tadi. Ya, ayat sedikit lagi Nugra. Ya. Jadi kemudian idza ya, telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, ya, dan al-fath. Al-fath ini jadi telah datang pertolongan Allah kepada agamanya. Ya, Allah menolong Nabi melalui perantara siapa? Siapa dikatakan Al-Ansar? Orang-orang mana? Orang-orang Madinah. Allah jadikan orang-orang Madinah menolong agama Allah. Jadi kalau mau dilihat, Ustaz, hafal ayat in tanzurullaha yanzurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Bagaimana caranya Allah menolong kita? Itu tadi. Allah kalau berperang kita turunkan malaikat. Coba lihat Nabi, pernah peperangan diturunkan 5.000 malaikat. Atau kalau misalnya kita butuh, Allah adakan orang-orangnya Allah, orang-orang yang dilembutkan hatinya, misalnya butuh uang. Mudah bagi Allah kirim tentaranya yang dilembutkan hatinya, kasih uang. Butuh tempat, butuh harta, butuh jabatan, butuh pendapatan dan selainnya. Mudah bagi Allah, ada yang tawarkan. Ya, dan selainnya. Begitu. Ya, dan ini juga ada kabar gembira sebagaimana yang kita ini, ya. Kemarin kita kabarkan bahwasanya ada orang tanah yang dia wakafkan kepada kami. Dia wakafkan untuk dijadikan rumah Quran dan masjid. Yang alhamdulillah, ya, tanahnya 500 meter. 25 kali 20. Yang akan kita buat masjid 23 kali 15. Asrama ada 6 kamar. Kita buat 6 kamar, bisa sampai 60 sampai 100 orang. Masjidnya bisa menampung 300 orang. Insyaallah taala. Hari Sabtu ini kita akan membersihkan. Insyaallah. Saya sudah minta izin kepada Ustaz Yasir. Ya, kata Ustaz Yasir, "Iya Ustaz, bagus. Sekalian dibuatkan agenda anak-anak. Ya, agenda untuk apakah acara-acara apa di sana, ya, pergi ke rumah-rumah tahfiz, ya, atau pergi ke pantai dan selainnya, ya, insyaallah. Tapi kalau pantai kayaknya kalau begini terlalu jauh keluar, nanti kita lihat, ya, apakah kita ke Tanjung juga, ya. Daerahnya di dekat Stiba, sebelum Stiba kalau dari sini, ya, sebelumnya Stiba. Di situ alhamdulillah kita akan membersihkan. Saya diamanahkan menjaga ada 3 tanahnya ibu itu. Ada yang lebih 2000 meter, lebih luas dari HW. Ya. Ada yang 3000, ada yang selainnya alhamdulillah. Tapi yang kita mau bersihkan ada tanahnya sedikit yang mau saya jual, ya. Itu kita bersihkan, tinggal di depannya sedikit, kemudian kita berpindah ke tempat wakaf. Banyak orang yang buang sampah di situ. Insyaallah, ya, kita akan bersihkan di sana, bakar-bakar, dan di sana ada lapangan bolanya. Lapangan bola besar sekali, seperti stadion. Ya, itu juga tanah. Alhamdulillah kepala dusunnya Nabila Ikarrasa. Tidak karena banyak mangganya, bisa dirujak. Bayangkan itu mangganya sewa pulang 1 karung. Nah, masih banyak kalau mau dipanjang. Tapi kepala dusunnya di situ tidak ada yang berani ambil pohon mangga itu. Nah, bilang ini Pak Ustaz, tempat tidak ada yang rawat, dari neneknya takut. Sudah neneknya, anaknya takut tong. Baru cucunya takut tong. Semuanya takut. Jadi tidak ada yang fungsikan itu tanah. Orang takut. Tidak mau tanami, tidak mau ambil buahnya, takut. Ya, katanya nanti begini, biasa kerasukan, biasa apa. Ada kuburan di paling ujungnya. Saya bilang, kalau anak pondok ini suka ini. Ya, kalau anak pondok suka sekali, insyaallah dengan mengaji lari semua sana. Ya. Alhamdulillah. Nanti kalau ingat ke sana baca zikir pagi, masuk, bersihkan semuanya. Bersihkan kejirikan, bersihkan sampah. Ya. Insyaallah taala baru kita membola, setelah membola makan siang, setelah makan siang sore kita ke pantai, setelah itu nginap di ruko saya insyaallah taala, nanti rukonya kakak kita nginap situ, ya, karena Ustaz Yasir rencana nginap, ya. Setelah itu baru kita
ya ke ke Kuba 99 kalau memang memungkinkan, ya CPI kita ketemu dengan mau kita jalan-jalan ke rumah tahfiz. Rumah tahfiz imamnya CPI. Nah, rumah tahfiz imamnya CPI. Saya mau ada pertemuan membicarakan rumah Quran. Kemudian ya rihlah, namanya rihlah. Tapi khusus ikhwan. Afwan karena tidak ada mobil. Khusus ikhwan. Nah, sekarang belajar tafsir, perhatikan. Ini sekadar berita gembira saya. Karena kenapa? Coba lihat. Allah berikan berita gembira kepada nabinya. Kita sebagai pengikut Nabi harus juga berikan berita gembira kepada orang sekitar. Ini berita gembiranya saya. Ini, ya. Sekarang fokus. Ditulis. Nasrullah artinya ya pertolongan Allah kepada agamanya. Ditulis ayat semuanya. Makna Nasrullah satu. Jadi kita mempelajari pelajaran dasar Gharaibul Quran. Hal-hal yang goib saja, yang perlu ditafsir itu yang saja ditafsir. Nasrullah artinya pertolongan Allah kepada agamanya. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, apa yang tolong Allah di sini? Agamanya. Itu. Wal fath dan membuka. Apa yang dibuka ditulis Fathul Makkah. Pertolongan Allah terhadap agamanya. Yang kedua, Al-Fath yang membuka. Apa yang dibuka sama dengan Mekah. Pembukaan kota Mekah. Artinya kota Mekah sudah ditaklukkan. Dua, makna Al-Fath. Tulis saja Al-Fath sama dengan Mekah. Saya begitu saja singkat-singkat. Ya, saya sengaja tidak uraikan supaya tidak terlalu capek menulis. Ya, karena kalau kita uraikan baru ditulis semua apa yang saya ucap, ya setengah mati. Jadi tulis saja Al-Fath sama dengan Mekah. Begitu saja. Yang jelas kalian sudah paham ya, bahwasanya Allah menjanjikan di sini Allah akan menolong agamanya dengan cara apa? Dibuka Fathul Mekah. Yang dulunya penuh kesyirikan akan dibuka menjadi penuh keimanan. Yang dulunya di tempat tinggal oleh orang-orang yang membenci Nabi sekarang akan dipenuhi dengan orang-orang yang mencintai Nabi. Yang dahulunya dipenuhi dengan orang-orang yang membenci, memerangi Nabi, maka nanti Mekah akan dipenuhi dengan orang-orang yang menolong Nabi. Ini ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya Muhammad, sebagai berita gembira kepadamu, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam Islam dengan cara berbondong-bondong. Sekarang Nabi dalam berdakwah, kita sekarang kalau kita berdakwah, banyak yang mengikuti dakwah kita, banyak yang masuk Islam, banyak yang sholat, banyak yang berpuasa sunnah, ya. Salah satu yang memotivasi saya mengambil wakaf, saya ini sudah ketiga kali mau dikasih tanah wakaf. Saya pernah di Hanbah, saya dikasih tanah wakaf di Maros, tapi saya tidak mau ambil. Kenapa? Karena kalau saya ambil tanah wakaf berarti saya sudah siap tinggal di situ. Saya tolak. Ya. Yang kedua saya pernah dikasih di BTP, itu sudah rumah 2 tingkat, sudah jadi. Saya dikasih untuk kelola untuk rumah tahfiz juga, tapi saya belum mau. Kali ini karena saya itu hari karena sibuk masih kuliah, saya bilang nanti tamat kuliah. Ini alhamdulillah sudah mau wisuda di bulan 2, sehingga saya ambil amanah itu rencana. Rencana itu akan dimulai tembok pembangunannya sama peletakan batu pertama di bulan 3 awal Ramadan, insyaallah taala, kurang lebih. Ya. Jadi kita buka donasi, open donasi di bulan Ramadan, insyaallah taala. Ya. Dan nanti akan di sana. Jadi tempat tinggalnya itu masya Allah. Setiap kamar ada WC-nya. Ya, setiap kamar fasilitasnya insyaallah taala ya akan memanjakan para tamu Allah. Ya.
Betul-betul semua fasilitas saya berikan. Ya, fasilitas belajar, fasilitas air betul-betul. Ya, mesin cuci ada, insyaallah. Ya, jadi mencuci ke sendiri, ku adakan mesin cuci sekitar 2 atau 3 biji. Keran, jadi enak, anak santri dan capek. Ya, insyaallah saya mau punya sendiri. Ya, karena itu tadi kalau kita punya sendiri kita atur sendiri. Ya, kalau saya di sana tidak ada sekolah. Fokus pondok. Nanti mau orang masuk naik kelas, misalnya kelas 1 saya naik kelas 2 baru mau ujian, pergi mau ujian semua. Begitu bisa sistemku di sana. Ya, ikut ujian saja. Ya, dapat ijazah selesai. Kalau saya pribadi begitu, itu yang paling utama. Jadi sekarang dulu kita fokus. Ya. Ya Muhammad, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam Islam dengan cara berbondong-bondong. Berita gembira atau bukan? Berita gembira. Di sini, ya, ada akhlak keimanan, yaitu seseorang hendaknya bergembira hatinya ketika, ya, melihat saudaranya yang lain di atas ketaatan. Ya, tidak seperti orang-orang Yahudi. Jadi yang terlaknat orang-orang Yahudi, bukan orang Israel, ya. Jangan yang mengatakan terlaknat Israel, tidak. Israel itu adalah Yakub. Ya. Dalilnya di dalam Al-Qur'an apa? Tentang ketika Israel, ya, mengharamkan wa harrama Israil ala nafsi, dan ketika Israel mengharamkan sesuatu untuk dirinya. Dijelaskan dalam tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir, artinya Ya'qub alaihi salam pernah mengharamkan dirinya untuk tidak memakan daging unta. Ya? Itu. Jadi kalau yang dimaksud Israel adalah Ya'qub. Masa menolakkan Nabi Ya'qub? Itu kesalahan. Yang terlaknat di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang Yahudi. Ini ya, jadi beda. Kalau Israel itu nama nenek moyang mereka, sedangkan Yahud itu nama agama yang mereka buat. Ya, yang tidak di atas, ya, sesuatu bukti yang konkret. Sekarang perhatikan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, karena saya telah menolong engkau dalam agama engkau, saya telah membukakan pintu, membukakan Fathul Makkah kepada engkau, menaklukkan Makkah untukmu, ya, dan engkau telah kugembirakan, ya, dengan masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Maka karena seluruh nikmat ini, bersyukurlah engkau ya Muhammad. Dengan cara apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dengan engkau bertasbih kepada Allah, yaitu Tuhan yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur itu semua, wastaghfirhu, dan memohon ampunlah kepadanya karena kesyukuranmu kurang. Memohon ampunlah kepadanya karena kesungguhanmu kurang. Walaupun Nabi ini kesungguhannya tidak diragukan, tapi tetap juga Allah memerintahkan untuk dia beristighfar, padahal Nabi tidak ada dosa. Nabi ma'asum, tapi di sini memberikan pelajaran kepada kita. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan dalam agama Allah, ya, sebagaimanapun kekuatan kita menolong agama Allah, tetap ketahuilah bahwa itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah menguatkanmu, karena Allah menolongmu. Maka tetaplah memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah terhadap dosa-dosa dan kesalahan. Kata Allah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah adalah At-Tawwab, yang senantiasa menerima taubat hamba-hambanya. Ya, maka dari sinilah ketika turun ayat ini, Nabi tidak pernah lagi membaca pada saat ruku dan sujudnya, kecuali Nabi membaca subhanaka
Tasbih atau bukan? Allahumma rabbana wa bihamdika. Pujian atau bukan? Ya. Wastaghfirhu. Ya. Ya Allah ampunilah aku. Itulah bacaan di ruku dan sujudnya Nabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan doa ruku dan sujud. Ya Allah ampunilah dosaku. Ini Allah perintahkan memohon ampun tidak? Diperintahkan. Maka di sini 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi membaca terus menerus dengan cara bacaan di ruku dan sujudnya. Jadi kalau mau ditanya, Ustaz, bacaan ruku dan sujud, Nabi baca salah satunya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Betul. Yang mana kenapa Nabi bisa baca begitu? Karena diturunkan kepadanya surah Iza Nasrul Lahi wal Fath. Begitu. Maka ini tafsir terkuat. Kenapa? Karena Al-Quran ditafsir Al-Quran. Kalau tidak ditemukan Al-Quran ditafsir dengan hadis. Hadisnya selaras dengan Al-Quran tidak? Selaras. Al-Quran selaras dengan perbuatan Nabi tidak? Selaras. Tafsir ulama sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Nabi tidak? Selaras. Maka ini cara tafsir yang paling kuat. Ya, karena memang kitab tafsir yang kita baca, alhamdulillah tafsir yang paling diakui kehebatannya dalam tafsir di dunia. Ya, saya pakai ini yang di tengah saya tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang saya pakai. Adapun ini yang saya pegang, ini tafsir dari beberapa ulama tafsir di Madinah yang mengumpulkan dari tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, tafsir Muyassar, tafsir dan selainnya. Kemudian dia ringkas, menjadilah cetakan kitab ini. Ya, ini yang bisa kita tafsirkan di surah Iza Nasrullahi wal Fath. Sekarang kita ulang, perhatikan. Karena surah An-Nasr, surah pertolongan. Kenapa dikatakan surah pertolongan? Karena di dalamnya ada apa? Ada berita pertolongan Allah terhadap apa? Nabi terhadap agamanya. Kepada Nabi dan agamanya. Kemudian Al-Fath. Kenapa dikatakan di sini? Apa yang dimaksudkan dengan wal-fath? Dan Allah akan menaklukkan apa? Betul. Maka bahwasanya nanti akan dibukakan, akan ditaklukkan Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agamamu dengan berbondong-bondong. Ini sebagai apa ini? Tafsiran bahwa dia adalah berita gembira. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini apakah Nabi lakukan tasbih? Apakah Nabi lakukan pujian ini? Apakah Nabi beristighfar atau tidak? Lakukan. Nabi lakukan di mana? Ruku dan sujudnya. Surat ini diturunkan berapa bulan sebelum meninggalnya Nabi? Bulan. Maka sempurnalah pelajaran tafsir kita ditulis ya. Surah saja. Surah An-Nasr ditulis ya. Surah An-Nasr faedah setelahnya ya. Surah An-Nasr ya. Faedah baru diturunkan. Surah An-Nasr diturunkan 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi. Surah An-Nasr diturunkan 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berapa bulan sebelum meninggalnya Nabi? Berarti Nabi sudah berhijrah atau belum? Sudah. Kenapa dikatakan dia Makkiyah? Pendapat yang mana yang diikuti? Kedua. Jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.